Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan renungan saya pada malam hari ini masih ada hubungannya dengan renungan yang saya sampaikan pada hari kemarin, yaitu tentang hal memberi. Pertanyaan yang saya sampaikan kemarin di dalam renungan ya Bapak Ibu, yaitu kapan kita ini harus memberi? Kapan saya dan saudara ini harus memberi? Dan kita sudah melihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4, di mana Paulus menceritakan tentang jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Bagaimana mereka begitu antusias di dalam memberi Bapak Ibu. Padahal kalau kita melihat kondisi daripada jemaat di Makedonia, dikatakan Bapak Ibu bahwa mereka mengalami berbagai macam penderitaan. Bukan cuma itu, dikatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia juga adalah jemaat yang sangat miskin. Tetapi Bapak Ibu, meskipun mereka mengalami penderitaan, dikatakan sangat miskin, tetapi mereka tetap semangat dalam hal memberi. Dan ini sesuatu yang sangat menarik. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, dikatakan bahwa mereka memberi dengan sukarela. Tidak ada yang memaksa mereka untuk memberi. Mereka memberi dengan sukacita. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus Bapak Ibu dalam 2 Korintus pasal 8, bahwa mereka pun mendesak Paulus supaya Paulus memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat di dalam pelayanan memberi. Ini sesuatu yang menarik sekali di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Yang seharusnya mereka orang yang sulit, mengalami berbagai macam penderitaan, dikatakan sangat miskin, mereka adalah orang yang juga sepantasnya untuk dibantu. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat bagaimana jemaat ini tetap mengambil bagian dalam hal memberi. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini memberi? Mau mengambil bagian dalam hal memberi. Padahal kondisi mereka juga kondisi yang sulit. Mereka juga membutuhkan pertolongan karena mereka dalam penderitaan, bahkan mereka dalam kondisi yang sangat miskin Bapak Ibu. Kenapa mereka mau memberi? Apa alasan bagi mereka sehingga mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan memberi? Nah, saya mengajak kita untuk melihat alasan dari jemaat ini terlibat di dalam pelayanan memberi, mendukung saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem pada waktu itu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada kata kasih karunia di dalam ayat yang pertama ini. Inilah yang menyebabkan mereka mau mengambil bagian dalam memberi. Karena mereka sadar bahwa mereka telah menerima anugerah Tuhan itu. Mereka sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Mereka sudah menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Sehingga sebagai respon mereka akan kasih karunia Tuhan yang sudah mereka nikmati dalam hidup mereka, maka mereka melakukan dalam hal memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau katakan begini, orang yang sudah sungguh-sungguh sadar bahwa dia sudah menikmati kasih karunia daripada Tuhan, dia tidak akan mungkin menutup tangannya. Dia tidak akan mungkin menjadi orang yang kikir dan tidak mau membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang sungguh sadar akan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, dia pasti akan memberi. Tidak mungkin tidak. Orang yang sadar akan kasih karunia Tuhan pasti akan memberi. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.